Alur Our Unwritten Soul episode 1. Miji dan Mirei adalah saudara kembar. Mirei artinya masa depan, sedang Miji artinya yang belum diketahui. Sejak kecil, mereka sering bertukar peran. Mirei yang pintar belajar menggantikan Miji saat ujian, dan sebaliknya Miji yang jago olahraga menggantikan Mirei saat pelajaran fisik. Namun semua ketahuan saat pemeriksaan kesehatan, dan Miji dipotong rambutnya agar tak tertukar lagi. Mirei tumbuh menjadi orang sukses di bidang akademik. Sementara Miji menonjol di bidang olahraga. Sampai suatu hari ia cedera dan kariernya terhenti. Kini, di usia 30, Miji bekerja sebagai petugas kebersihan dan hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Suatu hari, Miji bertemu kembali dengan Hosu, teman masa kecil yang kini jadi pengacara. Hosu punya gangguan pendengaran di telinga kiri akibat kecelakaan. Dulu, Miji pernah mengejeknya karena tak tahu soal itu, dan kini merasa bersalah. Miji mencoba membuka lembaran baru dengan melamar kerja di kebun stroberi. Sementara itu, Mirei terlihat dingin dan sibuk bekerja. Ia tidak menjawab telepon Miji, meski sebenarnya diam-diam telah membiayai keluarga selama ini. Saat mereka akhirnya bertemu, Mirei mengatakan hidupnya berat dan mengutarakan keinginan untuk melompat dari lantai 3. Miji mengira itu bercanda. Tapi saat kembali dari toilet, Mirei menghilang. Miji panik dan menyusul ke rumah Mirei. Menemukan kakaknya berdiri di tepi balkon. Ia berhasil menyelamatkannya, meski mereka sempat jatuh bersama. Di rumah sakit, Mirei menangis dan mengaku tak sanggup menghadapi tekanan kerja dan perundungan di kantor. Ia menyuruh Miji pulang, namun Miji yang selama ini dikenal spontan dan nekat, memutuskan untuk kembali dan mengusulkan ide lama mereka. Tukar peran. Alur Our Unwritten Soul episode 2. Episode ini dibuka dengan kilas balik saat Hosu sadar. Miji tidak tahu kondisi pendengarannya. Ia pun memaafkannya. Di masa lalu, ia bahkan bisa membedakan Miji dan Mirei. Meski rambut mereka dibungkus handuk, sekarang, Miji menyamar sebagai Mirei dan mulai bekerja di kantor kakaknya. Mereka bertukar penampilan. Miji pasang hair extension, Mirei memotong rambutnya. Miji langsung membuat heboh di kantor dengan sikapnya yang blak-blakan, berlawanan dengan Mirei yang biasanya pendiam. Sementara itu, Mirei mencoba menghindari bertemu neneknya dan memilih ke kebun stroberi. Di sana, ia bertemu Seijin, tapi tidak diberi tugas apapun. Masalah muncul saat Miji yang menyamar sebagai Mirei ditugaskan untuk membujuk seorang nenek pemilik restoran agar menjual tanahnya. Ternyata ini jebakan dari atasannya yang ingin Mirei gagal. Miji tetap mencoba, tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan dilempari garam. Hosu makin ragu dengan pekerjaannya sebagai pengacara. Ia mengajak Miji, yang ia kira Mirei, berbicara, dan mereka akhirnya curhat di pinggir sungai Han. Hosu menyinggung kasus yang pernah ditangani Mirei. Curiga dirinya jadi alasan Mirei mundur dari kasus itu. Pria itu mulai mempertimbangkan berhenti dari pekerjaannya, karena merasa tak bisa pura-pura buta terhadap ketidakadilan. Sama seperti yang pernah dikatakan Miji, nenek pemilik restoran akhirnya menghubungi Miji untuk bicara soal kontrak. Miji kegirangan dan tanpa sadar bersikap seperti dirinya sendiri, membuat Hosu curiga bahwa ia bukan Mirei. Di kebun stroberi, Mirei tanpa sengaja membuang kursi tua dan dimarahi Seijin. Ia balik menegur Seijin karena tak memberinya tugas jelas, tapi tetap menilainya. Mirei lalu mengunjungi neneknya dengan menyamar sebagai Miji, tapi nenek langsung tahu dan memeluknya dengan hangat. Mirei mengembalikan kursi yang dibuang, dan juga menyampaikan ide untuk meningkatkan hasil panen, menunjukkan bahwa ia tetap peduli. Alur Our Unwritten Soul episode 3. Hosu mulai curiga bahwa Miji sedang menyamar sebagai Mirei, tapi Miji berhasil meyakinkannya bahwa itu salah paham. Lewat kilas balik, terungkap bahwa Miji dan Hosu dekat saat SMA, tapi hubungan mereka renggang setelah Miji salah sangka bahwa Hosu pacaran dengan Mirei. Ia kehilangan fokus saat lomba, jatuh, dan cedera parah. Karier atletiknya pun kandas. Di kantor hukum, Hosu bermasalah karena membantu korban dalam kasus kliennya. Atasannya, Lee Jungku, langsung mencurigainya dan mencoret namanya dari berbagai proyek. Miji berusaha keras membujuk nenek pemilik restoran untuk menjual lahannya, tapi tetap ditolak. Ia lalu meminta bantuan Hosu. Ternyata, sang nenek adalah penyair terkenal dan pernah mensponsori pendidikan Hosu. Di kebun stroberi, Mirei menunjukkan kepintarannya dalam merawat tanaman. Seijin, yang melihat itu, mulai kagum, apalagi setelah tahu Mirei menyetir dengan baik meski tak bisa naik sepeda. Miji kemudian mengantar kunci toilet yang tertinggal di restoran si nenek. Hosu datang ke restoran dan mengucapkan terima kasih, karena dulu pernah disponsori.
Nenek itu terharu dan memasakkan makanan untuknya. Sementara itu, Sejin minta maaf ke Mirei karena sempat marah soal kursi tua. Ia mengaku kursi itu milik kakeknya dan penuh kenangan. Episode ditutup dengan Hosu menyatakan kepada Miji, yang ia kira Mirei, bahwa ia telah berhenti kerja dan siap membantu dengan sungguh-sungguh. Alur Our Unwritten Soul episode 4. Hosu keluar dari pekerjaannya, membuat atasannya marah dan bertekad mempersulit karirnya ke depan. Miji mengetahui hal ini saat bertemu Hosu di rumah Rosa, pemilik restoran, yang kini menjadikannya perwakilan hukum. Di kantor, Miji dipaksa memimpin rapat penting dan jelas. Sedang dijebak jika rapat gagal, ia mengunjungi Hosu yang tampak kehilangan arah dan menyarankannya mencoba merajut agar pikirannya lebih tenang. Di toko, Rosa menyuruh Miji mengatur semua pertemuan lewat Hosu. Saat pulang, Miji mendengar Jiun tidak berniat mengundang Mirei ke reuni. Tersinggung, Miji memutuskan hadir bersama Hosu. Sementara itu, Mirei ingin memberi neneknya potong rambut. Seperti biasa dilakukan Miji, ibunya mulai cemas setelah menemukan tagihan rumah sakit tak dibayar dan mencurigai ada yang disembunyikan oleh Mirei. Di reuni, teman-teman mengejek Mirei soal kegagalan ujian dan masa lalu Miji sebagai tukang bersih-bersih. Miji diam, tapi Hosu membelah. Usai reuni, Mirei minta Miji pulang untuk potong rambut nenek, tapi waktunya bentrok dengan rapat. Saat Miji menolak, Mirei menyuruhnya bayar tagihan rumah sakit. Mirei kemudian menerima kiriman stroberi dari Sejin. Merasa kesepian dan menyadari betapa kerasnya ia pada diri sendiri, ia membuat selai bersama ibu Hosu yang memujinya sebagai gadis baik dan kuat. Pada hari rapat, Rosa tak bisa dihubungi. Miji panik dan menemukannya pingsan di rumah. Tapi ia malah membeku karena serangan panik. Kilas balik menunjukkan trauma masa lalu. Setelah cedera, Miji sempat mengurung diri selama 3 tahun. Dan Mirei menyamar jati dirinya agar bisa lulus sekolah. Itulah alasan Mirei muncul di foto kelulusan bersama Hosu. Kembali ke masa kini, Hosu datang menyelamatkan Rosa dan Miji. Di rumah sakit, rapat ditunda. Miji merasa bersalah soal neneknya dulu. Tapi Hosu menenangkan, lalu mengungkapkan bahwa Miji adalah cinta pertamanya. Alur Our Unwritten Soul episode 5. Kilas balik saat hiking sekolah, Hosu bertemu Miji dan jatuh cinta padanya. Di masa kini, Hosu mengakui bahwa Miji adalah cinta pertamanya. Miji bingung karena mengira Hosu dan Mirei berpacaran. Berdasarkan apa yang dia lihat di masa lalu, Miji diminta menulis laporan proyek kantor, tapi kesulitan. Ia mendapat bantuan dari analis data bernama Kim Tae. Di sisi lain, Hosu bingung soal perasaannya terhadap Miji, yang ia kira Mirei. Lalu ia mengunjungi kampung halaman untuk mencari jawaban. Mirei lalu mengungkap bahwa dulu dia pingsan dan Hosu hanya membantunya, bukan berpacaran. Miji merasa kecewa karena selama 3 tahun, ia mengasingkan diri akibat kesalahpahaman itu. Sementara itu, muncul rumor bahwa Mirei yang menyamar sebagai Miji dekat dengan Sejin. Ibunya menanyainya, dan Mirei pun teringat trauma masa lalu. Ia memutuskan berhenti bekerja sama dengan Sejin. Di kantor, Direktur Mirei mengaku-ngaku mengatur pertemuan penting. Tapi ternyata pertemuan itu gagal. Dan Hosu menyindirnya agar tak menyuruh Miji lagi. Miji bekerja keras menyusun laporan, tapi ditolak mentah-mentah. Ia minum sampai mabuk dan curhat ke Tae soal perjuangannya keluar dari isolasi diri. Akhirnya, Miji datang ke apartemen Hosu dan menanyakan soal hiking dan perasaannya. Hosu menjawab bahwa Miji satu-satunya orang yang percaya padanya. Episode ditutup dengan Miji yang mengakui bahwa ia juga menyukai Hosu. Alur Our Unwritten Soul episode 6. Miji mabuk dan menyatakan perasaannya pada Hosu, yang masih mengira dia adalah Mirei. Keesokan harinya, Miji bangun di rumah Hosu dan merasa canggung karena tak ingat jelas kejadian malam itu. Di kantor, Miji diajak rapat penting, di mana ia berhasil menguasai situasi dan menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, Hosu didatangi Jiun, yang menyukai Hosu dan terang-terangan menyatakan bahwa dia sudah booking pria itu. Mirei terlihat murung dan memutuskan berhenti dari pekerjaannya di kebun stroberi karena stres akibat rumor soal dirinya dan Sejin. Ia mengatakan pada Miji ingin bertukar peran kembali minggu depan, membuat Miji kaget. Miji kemudian menerima informasi rahasia dari Lee Junggu tentang proyek besar pembangunan stasiun LRT di lokasi Haki baru. Ia bingung antara menjaga rahasia atau memberitahu Rosa. Ketegangan bertambah saat Miji tahu Hosu akan menghadiri pernikahan bersama Jiun. Ia akhirnya ikut juga. Di sana, Mirei pun hadir membuat situasi makin rumit. Junggu ingin mereka sekamar di hotel, tapi Mirei menolak keras.
Di sini terungkap bahwa Gyeonggu sebenarnya gay. Flashback menunjukkan masa sekolah. Song Haeon mempermalukan Gyeonggu, tapi Hosu membelah dan menghajar Song Haeon. Saat Song Haeon kembali menghina di acara pernikahan, Miji keluar dan menelepon Hosu. Jiun mencoba menghalangi, tapi Hosu menjawab. Dia sudah tahu Miji dan Mirai telah bertukar tempat. Ternyata malam saat mabuk, Miji menyebut namanya sendiri, sehingga Hosu menyadari semuanya. Akhirnya, mereka pulang bersama. Sementara itu, Mirai kembali ke kebun stroberi dan berteduh bersama Sejin di tengah hujan. Saat bicara, Sejin mengaku menyukai rumor tentang mereka, yang menjadi semacam pengakuan perasaan. Alur Our Unwritten Soul episode 9. Miji akhirnya masuk ke ruang data dan berhasil diverifikasi sebagai Mirai. Ternyata, mereka berdua sudah bertukar identitas sejak awal. Mirai selama ini terbiasa memilih pertempuran yang bisa dia menangkan. Saat Mirai kembali ke Seoul, Tae yang ternyata adik Suyeon mengajak Miji bicara. Ia mengaku menyusup ke perusahaan demi mengumpulkan bukti korupsi yang menyeret nama kakaknya. Tapi keputusan akhir harus datang dari Mirai, karena dialah saksi kunci semua ketidakadilan di sana. Mirai merasa sudah cukup berjuang dan enggan terlibat lagi. Ia dan Miji pun berpisah, kembali ke kehidupan masing-masing. Dalam kilas balik, terlihat bahwa Sang Yeong, rekan kerja Mirai, sebenarnya bersimpati karena pernah membiarkannya dibully. Namun, insiden terjadi saat Mirai hendak mengantar Sang Yeong pulang. Dalam keadaan mabuk, ia mencoba mencium Mirai. Mirai menolak dan meminta agar insiden itu dilupakan. Tapi Sang Yeong berbalik memfitnah Mirai sebagai penggoda. Mirai pun jadi korban perundungan dan victim blaming di kantor. Sementara itu, Hosu mengajak Miji tinggal bersamanya, walau canggung. Hubungan mereka makin dekat dan jujur satu sama lain. Di dunia maya, muncul unggahan anonim soal skandal Sihan Construction. Orang-orang menduga Mirai pelakunya. Padahal itu ulah Tae. Situasi makin rumit ketika Rosa diminta menjual restorannya. Lewat ancaman soal anaknya di panti, Rosa curiga Miji terlibat karena menemukan dokumen perencanaan. Saat Miji muncul dan mengaku sebagai saudara kembar Mirai, Rosa merasa dikhianati dan mengusirnya. Miji curhat ke Hosu yang baru saja lulus wawancara kerja. Ia merasa tak punya alasan lagi untuk tinggal. Tapi Hosu memilih tetap di sisinya. Oke Hui, ibu mereka akhirnya tahu soal pertukaran identitas. Ia marah dan merasa dibohongi. Miji balik menegur ibunya karena selalu pilih kasih terhadap Mirai. Oke Hui mencoba membela diri dengan masa lalunya. Di sisi lain, Sang Yeong mencoba menekan Mirai agar pindah ke cabang lain. Mirai sempat merekam pembicaraan, tapi ketahuan dan rekamannya dihapus. Sang Yeong menegaskan bahwa ini soal reputasi dan Mirai sendirian. Tapi dia tidak sendiri. Miji muncul dan menghajar Sang Yeong. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Hosu pun datang membelah. Di sana, Mirai akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia melaporkan Sang Yeong. Rosa menolak menjual restoran. Namun, akibatnya, Junggu menyebarkan email ke wartawan dengan judul menyudutkan Rosa, perempuan yang mencuri hidup sahabatnya. Alur Our Unwritten Soul episode 10. Episode ini membuka masa lalu Rosa yang ternyata bernama asli Sang-woo, seorang perempuan dari panti asuhan yang mengalami banyak penderitaan sejak kecil. Ia hidup bersama Rosa asli yang sangat menyayanginya dan bahkan menyebut mereka seperti saudara kembar. Rosa asli menikah dengan pria kasar bernama Yang Du dan memiliki anak. Saat Rosa disiksa suaminya, Sang-woo menolong dan membunuh Yang Du demi menyelamatkan Rosa. Sang-woo lalu masuk penjara menggantikan Rosa, sementara Rosa merasa bersalah dan hidup penuh kesulitan. Setelah bebas, Sang-woo memakai identitas Rosa untuk bertahan hidup. Mereka sempat membeli rumah dan membuka restoran bersama. Tapi Rosa meninggal karena kanker dan meminta Sang-woo terus memakai namanya demi menyelamatkan anaknya. Namun kini, masa lalu mereka terbongkar. Sang-woo dihadapkan pada tuduhan kriminal karena memalsukan identitas. Untungnya, dokumen wasiat Rosa asli membuktikan bahwa semua harta memang diserahkan kepada Sang-woo dan anaknya, sehingga ia bisa bebas dari hukuman. Sementara itu, karakter lain seperti Mirai dan Sejin makin dekat, dan Tae mendukung Mirai untuk melawan secara hukum. Sayangnya, di akhir episode, Hosu kehilangan pendengarannya secara total, menambah kesedihan di tengah kabar baik. Alur Our Unwritten Soul episode 11. Miji mengalami penolakan kerja berulang kali. Untuk menyemangatinya, Hosu membelikan cincin dan mengajaknya makan di restoran Rosa. Namun tiba-tiba, Hosu kehilangan pendengarannya secara mendadak. Ia menyembunyikan kondisinya dari Miji dan mendorongnya pergi. Di rumah sakit,
dokter mendiagnosis Hosu mengalami sudden hearing loss, dan kemungkinan pulihnya sangat kecil. Di tengah keterpurukan ini, ia meminta bantuan Junggu untuk menangani kasus pelecehan seksual Mirei. Sementara itu, perusahaan tempat Mirei bekerja diselidiki karena kasus besar. Ia memutuskan untuk keluar karena tekanan mental. Meski aksinya menginspirasi rekan-rekan lainnya, Hosu akhirnya memberitahu Rosa tentang kondisi pendengarannya, tapi tetap merahasiakannya dari Miji agar tidak menjadi beban bagi gadis itu. Namun, saat makan malam, rahasianya mulai terbongkar, dan akhirnya ia memilih untuk memutuskan hubungan. Miji patah hati, tapi berusaha memahami. Mirei mendukung kakaknya sambil memutuskan untuk jujur tentang pertukaran identitasnya dengan Oke Hui, dan menolak tawaran kerja dari Sejin karena belum siap. Ia ingin menyelesaikan perjalanan pribadinya terlebih dahulu. Sementara itu, Wolsun akhirnya mengungkapkan masa lalunya yang penuh kekerasan rumah tangga pada Oke Hui, yang membuat hubungan ibu anak itu menjadi lebih jujur dan dekat. Bun Hong tahu tentang kondisi Hosu dan memaksanya untuk jujur. Ia menegaskan bahwa mereka adalah keluarga dan akan saling mendukung. Akhirnya, Hosu tersadar bahwa menjauh dari Miji bukan jawaban. Ia mendatangi Miji dan memeluknya, memohon agar tetap bersamanya. Hosu serta Miji memulai lembaran baru. Sementara itu, Su Yean mulai bangkit dari keterpurukan. Penjelasan ending Our Unwritten Soul. Di akhir kisah ini, Hosu mulai lebih optimis. Ia meminta maaf pada Miji karena bersikap egois dan mendorongnya menjauh. Kini, ia ingin mereka menghadapi segalanya bersama. Terinspirasi dari pesan sang ayah, Hosu akhirnya memberikan cincin pada Miji. Rosa merasa lega karena akhirnya bisa mengganti namanya secara resmi. Ia bahkan menawarkan Miji untuk melanjutkan restoran. Meski Miji belum bisa memutuskan karena sedang bersiap pindah rumah. Di sela waktu, Rosa belajar membaca dan membaca buku catatan penuh puisi untuk Sangwoo. Mirei makin percaya diri. Ia berencana membuka blog investasi dan memulai usaha sendiri dari uang pesangonnya. Sejin mendukung dan mempersilahkan Mirei tinggal di kebun stroberi. Untuk sementara, Mirei juga menghadapi orang-orang dari masa lalu. Sang Yeong menganggap hukumannya sudah cukup, tapi Junggu tetap ingin dia menebus kesalahan. Di bandara, Mirei dan Sejin akhirnya berpisah, berjanji tetap berkomunikasi. Oke Hui, Ibu Miji, awalnya terkejut melihat putrinya berciuman dengan Hosu, tapi kemudian ia menunjukkan kepeduliannya dengan membantu Miji pindah ke tempat yang lebih besar dan mendukung pilihan hidupnya. Hubungan ibu anak ini perlahan membaik. Hosu menunjukkan kasih sayangnya pada ibunya dengan memberi bunga dan memanggilnya ibu. Ia juga menjelaskan bahwa ia pacaran dengan Miji. Sementara itu, ia mulai menjalani pengobatan untuk gangguan pendengarannya. Miji dikejutkan oleh berita bahwa neneknya akan dibawa pulang karena kondisinya memburuk. Di saat terakhir, Miji harus belajar merelakan kepergian neneknya. Setelah bermimpi melihat semangatnya yang bahagia dan siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Setelah semuanya, hidup mulai bergerak maju. Hosu belajar bahasa isyarat. Mirei bekerja di kebun dan tetap menjalin kontak dengan Sejin. Miji fokus belajar dan akhirnya lulus. Sementara ibunya mulai lebih ceria dan mendukung. 1 tahun berlalu, Mirei sukses menggelar pertemuan distributor. Setelah panen stroberi keduanya, ia lebih matang dan paham dunia bisnis. Hosu makin mahir berkomunikasi lewat bahasa isyarat dan mendapat penghargaan dari Junggu. Miji kini kuliah psikologi. Sangwoo membacakan puisi-puisi Miji di depan audiens. Didukung Miji dan Hosu yang hadir sebagai penonton, Mirei dikejutkan oleh kedatangan Sejin yang pulang lebih cepat. Mereka pun bertemu kembali. Miji memutuskan tinggal bersama Hosu dan tanpa sengaja menemukan cincin pernikahan di lacinya. Tapi lebih dari itu, ia juga sudah mantap. Ia ingin menjadi terapis. Cerita ditutup dengan Miji merenung bahwa setiap lembar kosong adalah awal baru. Kesempatan untuk menjalani hidup, menciptakan kenangan, dan terus menulis kisah yang belum selesai.